Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil pelajar peserta didik. Perkenalkan, nama saya Ade Martinez Grimu, saya dari UPTD SD Negeri Ilasi. Pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran kontekstual yang menyesuaikan dengan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Lewat pembelajaran pendidikan Pancasila, saya akan melaksanakan asesmen melalui kegiatan bermain peran dan juga membuat poster. Diharapkan dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Siswa dapat menyadari dan bisa mengatasi masalah yang ada di lingkungan sekitar, khususnya masalah air. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Baik anak-anak, sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini, mata pelajaran pendidikan Pancasila, kita akan belajar hak dan kewajiban yang ada di sekolah dan juga yang ada di masyarakat. Untuk hari ini, Pak Guru akan bagi kalian dalam kelompok sebentar. Sebelumnya Pak Guru asesmen awal kalian dulu ya, supaya Pak Guru bisa tahu anak mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Nanti Pak Guru gabungkan supaya merata. Kegiatan pembelajaran diawali dengan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Tujuan asesmen ini agar saya mampu mengelompokkan anak secara seimbang, baik yang mampu dan tidak mampu dalam kelompok yang sama, agar semua siswa bisa aktif dalam bermain peran dan membuat poster. Kelompok untuk hak dan kewajiban lingkungan sekolah, masalah sumber sekolah ini, yang pertama itu Gesia, sudah, Gesia, Andika, Musa, Paulus Dede, Musa Frare nanti di sini ya. Kelompok, silakan bentuk kelompok sudah, bang. Ya silakan bentuk kelompok. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Bang sudah. Nah, baik anak-anak, sesuai yang tadi Pak Guru bilang bahwa hari ini kita akan bermain peran. Ya, untuk kelompok ini akan bermain peran hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Jadi, Pak Guru akan kasih teksnya. Kalian akan bermain peran, tolong ketua kelas bagi peran masing-masingnya di kelompok. Setelah pembagian kelompok, saya memberi petunjuk bermain peran dan alur cerita yang jelas kepada peserta didik. Saya juga mengajak peserta didik berlatih di dalam kelompok masing-masing dan memastikan pembagian peran setiap kelompok sudah dilakukan oleh masing-masing ketua kelompok sebelum bermain peran. Selama proses latihan, saya memberi asesmen formatif untuk memperbaiki pembelajaran, di mana jika ada anak yang belum berperan dengan baik, saya akan memberikan pendampingan sebagai seorang role model. Setelah proses latihan dan pendampingan, saya memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk bermain peran sambil saya melakukan asesmen. Selamat pagi semua. Selamat pagi Kakek Tuhan. Terima kasih sudah datang untuk hadir hari ini. Sesuai yang kita dapat, hari ini kita akan bahas tentang masalah air yang sering macet dan banyak rumah yang tidak kedapatan. Mungkin ada yang mau sampaikan pendapat? Silakan Saudara Meli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya air tidak mengalir di semua rumah karena tidak ada alat yang bisa membagi air dengan baik ke semua rumah. Terima kasih Saudara Meli. Terima kasih Saudara Farah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya air tidak jalan karena ada masyarakat yang memotong pipa. Terima kasih Saudara Farah. Terima kasih Saudara Meli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya Pak Ketua, ini terjadi masyarakat yang membuat pipa dengan batu dan kain. Terima kasih Saudara Jerry. Ada yang punya usulan untuk masalah ini? Silakan Saudara Levi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, bagaimana kalau kita bisa mengundang masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan Ibu Sekretari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya kurang setuju dengan Saudara Levi karena sudah berulang kali tetapi saya terus seharusnya kita membuat peraturan desa sehingga ada sanksi dari masyarakat yang merusak fasilitas umum. Bapak Ibu, sebagai masyarakat kita punya hak dan kewajiban. Kita punya hak menggunakan air di desa, tapi kita juga punya kewajiban menjaga air di desa. Jadi jangan pakai air saja, tapi harus dijaga juga. Setelah kelompok 1, saya melanjutkan dengan memberikan asesmen kepada kelompok 2.
yang bermain peran bagaimana mengatasi masalah hak dan kewajiban dalam memanfaatkan fasilitas sekolah, yaitu sumber sekolah dengan baik. Baik anak-anak, kita tepuk tangan dulu, luar biasa. Ini sudah bermain peran dengan baik. Pak Guru melihat ada yang hafal bagus, ada yang berekspresi dengan bagus, ada yang tidak terlalu hafal. Ya, nanti ke depan lebih hafal lagi ya. Supaya peran kita kan Pak Guru nilainya biar kelompok juga tapi individu juga Pak Guru ada nilai kan? Gitu. Baik. Setelah ini kita akan membuat poster. Ya, kita akan membuat poster peringatan supaya orang-orang menjaga sumur kita yang ada di sekolah, fasilitas sekolah dan juga fasilitas masyarakat. Tidak hanya punya hak menggunakan tetapi punya kewajiban menjaga juga lewat poster yang kita buat. Semua mau buat poster? Pada pembuatan poster dalam memahami hak dan kewajiban baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, saya menggunakan teknik penilaian kinerja dengan instrumen berupa rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian ada 4 kriteria yang saya nilai, yaitu yang pertama, pemahaman konsep. Diharapkan poster menunjukkan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban warga masyarakat maupun warga sekolah dalam menjaga semua fasilitas yang ada. Yang kedua, relevansi gambar. Gambar yang digunakan harus relevan dengan materi dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, kreativitas, di mana poster memiliki desain yang sangat kreatif, menarik, dan orisinal. Yang keempat, kerjasama dalam kelompok. Semua anggota kelompok diharapkan berkontribusi aktif dalam pembuatan poster dan menyelesaikan tugas dengan baik. Setelah menyelesaikan poster dan agar poster ini memiliki nilai kebermanfaatan, kami memajangnya di 2 titik. Dengar, ini sumur sekolah, milik warga sekolah semua, betul tidak? Betul. Boleh ambil tapi jaga. Tapi jadi masalah sumur karena pendek, ada yang kas naik debu kaki kok cuci masuk, ada yang buang ludah di dalam. Tidak? Boleh. Tidak boleh kok tidak? Tidak boleh ya. Silakan tempel sudah Musa pun di sebelah, ini pun di sebelah. Nah, titik yang pertama lokasinya tepat di sumur sekolah. Titik yang kedua di gerbang depan yang mudah dibaca oleh masyarakat. Tangan dulu, luar biasa. Oke. Ya, bagus. Oke, bagus. Semua baca sama-sama. Dilarang memotong pipa. Oke, bagus. Mantap. Semoga lewat pembelajaran ini, warga sekolah dan warga masyarakat tidak hanya memanfaatkan hak mereka saja, tetapi juga melakukan kewajiban mereka dengan menjaga semua fasilitas, baik fasilitas umum maupun fasilitas sekolah, khususnya fasilitas air yang menjadi masalah akhir-akhir ini di Desa Kenarimbala.